Iblis tidak bisa membatalkan berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kemarin katakan amin. Tapi iblis bisa melancarkan tipu daya dengan satu tujuan, untuk memastikan setiap saudara sebagai jemaat tidak hidup menjadi sosok individu seperti yang Tuhan tetapkan. Yang saya terima yang dibagikan oleh Pastor Steven adalah ketika dia berbicara tentang jati diri di dalam Kristus. Sebenarnya itu saya dapatkan saat saya tadi malam juga saya mendapatkan firman tersebut, ketika logika manusiawi itu lebih berbicara. Saat itu Roh Kudus seperti memberikan konfirmasi kepada saya, sebenarnya kamu tuh tahu tentang jati diri kamu sesungguhnya di dalam Kristus. Sesungguhnya tuh kamu harus mengenal dia, siapa dia di dalam hidup kamu dan siapa kamu di dalam dia. Oh iya, Allahku itu adalah Allah yang berdaulat, Allahku adalah Allah yang penuh kuasa. Dan akhir-akhir ini memang banyak kejadian-kejadian, benar-benar saya melihat dia sebagai sosok Bapa yang benar-benar Allah yang memang berdaulat. Dan saat yang tadi firman dibagikan, sebenarnya itu mengena banget dalam diri saya, itu sangat-sangat menggores dalam diri saya. Yang perlu aku lakukan adalah seperti Samuel. Ketika Samuel membangun dirinya begitu rupa sehingga dia tidak terganggu, tidak terkontaminasi oleh apapun, dia seperti menjaga dirinya dengan firman. Dan saat itu saya mendapatkan, aku hanya perlu menggesekkan diri aku lebih sesering mungkin dengan firman-Nya. Iblis lakukan segala macam distraction supaya saudara tidak bertumbuh sesuai dengan target yang Tuhan tetapkan. Engkau terus jadi Kristen yang bantet, engkau terus jadi orang percaya yang hidup dalam pergumulan, dalam konflik batin, hidup manusiawi, hidup duniawi, hidup kedagingan. Oh come on, katakan amin. Itulah tipu daya dari si jahat yang akan terus dia lancarkan untuk memastikan hidup saudara tidak bertumbuh sampai pada titik yang Tuhan inginkan dan berfungsi menjadi partner kerja Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan akan lakukan segala cara untuk membawa engkau bertumbuh. Tapi pada saat yang sama, waspadai. Iblis juga lakukan segala macam cara untuk menahan saudara agar tidak bertumbuh. Dia kondisikan saudara terus hidup berdasarkan fakta-fakta lahiriah. Iblis akan lakukan segala cara mengkondisikan saudara terus pakai logika manusiawimu. Tapi Tuhan tidak mau tinggal diam. Oh come on. Tuhan ingin memastikan ketika saudara sebagai orang percaya, engkau alami tanpa sadar engkau berhasil ditipu oleh si jahat. Engkau tidak ada pada target yang Tuhan tetapkan. Hidup luput dari sasaran. Orang seringkali menganggap normal dong, namanya manusia, lihat banyak dengar banyak berita bencana, berita kerusuhan, lalu dia jadi gampang khawatir, takut. Normal dong. Ya, normal menurut dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, hal itu tidak normal. Katakan amin. Itu sebabnya ada banyak hal-hal yang saudara anggap normal, sebetulnya tidak normal di mata Tuhan. Sebaliknya, hal-hal yang seharusnya normal buat kita sebagai orang percaya, dianggap oleh orang-orang yang hidup dalam kedagingan sebagai sesuatu yang tidak normal. Untuk saudara dengar khotbah sambil berdiri teriak-teriak, rasanya itu tidak normal buat orang lain. Khususnya buat orang yang hidup secara agamawi. Tapi kenapa saudara melakukan itu sekarang? Karena buat saudara ada kehidupan yang menggerakkan saudara, yang membuat saudara nggak betah cuma diam duduk manggut-manggut. Ada jenis kehidupan yang lain yang Tuhan sedang lepaskan. Dan hari ini aku deklarasikan atasmu, masanya sudah tiba. Setiap engkau sebagai jemaat, setiap engkau sebagai orang percaya, engkau menjalani kehidupanmu sehari-hari dengan jenis kehidupan yang ilahi. Ada jenis kehidupan yang berbeda yang Tuhan sediakan bagimu. Raih itu, terima itu, ambil. Karena Tuhan sedang membawa engkau memasuki hari yang baru. Tuhan sedang membawa engkau memasuki keberadaan yang berbeda. Ada realita kerajaan, ada jati diri yang baru di dalam Kristus yang Dia sediakan bagimu dan Dia kehendaki untuk engkau raih
Dia kehendaki untuk engkau terima. Nikmatilah kehidupan yang berbeda, jenis kehidupan yang ilahi. Yang percaya katakan, katakan aku terima. Terjadilah atasku. Firman di minggu ini yang berbicara kuat dalam kehidupan saya itu waktu Dad menyampaikan bahwa sidik jarinya Tuhan sedang Tuhan tekan dalam kehidupan kita. Saya merasakan tuh lingkupan hadirat Tuhan begitu kuat yang membuat saya, ya Tuhan, biarlah sidik jarimu itu tercetak benar-benar dalam kehidupan saya. Sampai saya berkata, biarlah Tuhan bukan saya lagi yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Puji Tuhan ya, tantangan itu datang, tetapi saya tahu gitu, Allah yang setia itu ada atas kehidupan saya gitu. Dan saya tidak mengalami yang namanya khawatir dan takut, tetapi saya merasakan ini nih proses ini yang saya tunggukan, karena ini adalah buat saya untuk melihat kemuliaan Tuhan di depan sana yang sudah Tuhan sediakan atas kehidupan saya. Saya cuma mau Tuhan, itu aja sih. Saya cuma mau Tuhan karena saya tahu hanya di dalam Dia saya bisa melewati itu semua gitu. Hanya bersama Dia saya bisa melewati itu semua. Jadi buat saya sehebat apapun permasalahan nanti di depan sana, tantangan yang akan kita hadapi di depan sana, percaya waktu kita berjalan dengan Tuhan, tantangan itu akan sangat mudah. Tidak akan ada lagi perbedaan ketika Paulus menumpangkan tangan. Ini sudah tidak bisa dibedakan tangan Paulus atau tangan Kristus, pedang Tuhan atau pedang Gideon. Itulah yang Tuhan kehendaki, membawa engkau terus bertumbuh, mengenal Dia sebagaimana Dia adanya, dan mengubahkan jati dirimu menjadi sama, menjadi satu dengan Dia. Hari ini aku deklarasikan, masa perubahan sudah tiba. Engkau bukanlah jemaat biasa, engkau adalah orang-orang percaya yang sedang terus dibangun, terus bertumbuh di dalam firman, dalam kuasa roh, untuk disatukan dengan Kristus sendiri. Hari ini aku deklarasikan, hari yang baru sedang datang atasmu. Ada otoritas yang baru datang atas hidupmu. Ada posisi rohani yang baru datang dalam dirimu. Hari ini aku deklarasikan, masa perubahan sedang terjadi secara nyata. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan